cukup sifat-sifat yang begitu indah daripada sang Nabi SAW, yang mana betul-betul anugerah. Tidak ada yang lebih sayang kepada kita setelah Allah kecuali Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan kita jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sebaik-baik nabi, sebaik-baik makhluk teragung yang Allah kirimkan, yang pernah Allah munculkan di muka bumi ini. Tidak ada yang seperti beliau dan tidak akan ada sama sekali seperti beliau baik di dunia maupun di akhirat. Sebab Nabi SAW adalah khairul khalqi ajma'in, sebaik-baik makhluknya Allah Subhanahu wa taala, sayyidul anbiya wal mursalin. Karena itu, untuk menambah iman kita adalah dengan bertambahnya cinta kita kepada Nabi SAW. Maka kita ingin untuk mengaji sedikit, memahami tentang sosok Nabi Muhammad SAW melalui lisan Al-Arif Billah Sayyidina Al-Imam Al-Habib Qutbil Mali Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu anhu, yang mana beliau adalah salah satu cucu Nabi Muhammad SAW dan merupakan seseorang yang telah dianugerahi kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau tuliskan di dalam mauludnya, yaitu Simtud Durar. Kubahannya ini adalah merupakan waridat ilahiyah, ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau selesaikan dalam 3 kali pertemuan, yang mana adalah bahasa-bahasa cinta kepada sang Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita harus tahu bahwasanya sosok sang Nabi adalah, apapun yang mendekatkan kita dengan Nabi berarti mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menjauhkan kita dari Nabi berarti menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang membuat Nabi ridha juga membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Begitu juga apapun yang mengundang murkanya Nabi, maka Allah pun Subhanahu wa taala akan membenci dan juga tidak akan ridha kepada kita. Sebab itu dimulai di dalam Simtud Durar ini, beliau bawakan Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang maha kuat kekuasaannya, keagungannya dan kebesarannya. Dipujilah hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan al-qudrah ilahiyah, kebesaran, keagungan, anugerah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada tandingannya. Dikarenakan kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah dituliskan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah dimunculkannya Nabi Muhammad SAW. Allah memiliki tanda-tanda kekuasaan yang jelas menunjukkan akan kebesaran dan keesaannya Allah Subhanahu wa taala, yang mana semua karunia-Nya itu terbersit di alam wujud. Arti di alam wujud adalah apapun yang selain Allah, itulah yang namanya alam wujud. Artinya yang dapat dilihat, yang dapat dirasa sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan semuanya merasakan bagian daripada kemurahan dan anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Maha agung, maha besar, tidak ada tandingannya, dan dari kebesaran dan keagungannya Allah Subhanahu wa taala ini, Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan jin, Allah ciptakan para malaikat, Allah ciptakan segala sesuatunya adalah ada hikmahnya dan pelajaran bagi kita. Dan pengetahuan akan hal ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semuanya dibeberkan. Dan dari situ Allah Subhanahu wa taala juga berikan curahan anugerah
sesuai dengan takdir yang Allah bagikan kepada seluruh makhluknya. Maka berdasarkan daripada bagian di antara yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada anugerah tersebut adalah Allah kirim makhluk terbaik dan termulianya dan paling agung yang ada di sisinya sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah jadi pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan sosok hamba yang dicintai ini. Maka tersebarlah dan memang disebarkan, diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanda kemuliaan dan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, tanda kemuliaan sang makhluk ini di semua alam. Baik alam syahadah, di alam yang dapat dilihat di muka bumi atau di alam manapun, juga di alam yang gaib, terdapat semuanya kabar akan kebesaran dan keagungan dan kemuliaan sang makhluk, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa besar anugerahnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah muliakan kepada para hambanya ini tadi, yang diberikan oleh Allah, zat yang maha memberi, yang tidak ada batasan pemberiannya. Dan betapa agung karunia ini yang merupakan anugerah terbesar yang pernah keluar dari hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dimunculkan makhluk yang sempurna, yang terbentuk dan nampak dalam bentuk manusia yang sangat sempurna, sangat terpuji. Sehingga dengan adanya zat ini tadi, dengan adanya zat Muhammadiyah, seluruh alam semesta ini tadi akan menjadi sempurna, menjadi wangi, menjadi harum, menjadi dapat bagian daripada cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ibaratnya ketika diutusnya sang nabi, alam semesta ini semakin menjadi mulia dan ia diibaratkan memakai pakaian kebesaran daripada kemuliaan dengan diutusnya sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dimunculkannya zatnya Nabi Muhammad SAW sendiri telah membawa kemuliaan bagi seluruh alam semesta. Bahkan para anbiya wal mursalin, mereka juga merasakan kemuliaan sang Nabi dan mengambil manfaat dari hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Jibril alaihissalam mengambil manfaat daripada ketika diutusnya ia kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga mendapatkan gelar sebagai Al-Amin, yang terpercaya, dan naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tajallal haqqu fi alami qudsihil wasi'. Allah sudah menampakkan pada kekuasaannya yang maha suci, yang maha luas, dengan sejelas-jelasnya daripada ketentuan takdirnya, dengan tersebarnya anugerah ini baik untuk kalangan yang dekat ataupun kalangan yang jauh, yaitu dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka segala puji bagi Allah yang anugerahnya itu per anugerah tidak dapat dihitung. Wa ma bikum min ni'matin faminallah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau mau dihitung nikmatnya Allah, kita tidak akan bisa untuk menghitungnya. Masing-masing daripada nikmatnya Allah itu begitu besar, dan masing-masing daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala adalah murni kemurahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berikan ucapan pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah ini, yang mana kalau kita ulang-ulang sebutkan akan anugerah ini, tidak akan ada kebosanan di dalam batin kita. Sebab apa? Ini adalah kenikmatan yang tidak akan ada habisnya. Ketika seseorang punya satu kenikmatan, kemudian dia sering ucapkan, dia sering ceritakan, maka mungkin yang mendengarkan dia akan bosan, kecuali satu. Kenikmatan paling agung, yaitu diutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka setiap kali disebut, maka setiap kali diingat, Allah ciptakan kenikmatan, Allah ciptakan kebahagiaan di hati tiap orang yang mengingatnya. Yang mana Allah munculkan
di muka bumi ini, fi alamil imkan, ya, di tempat ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, gambar daripada manusia ini, agar bumi dan akhirat menjadi mulia dengan adanya. Dan rahasianya Nabi, hakikatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemuliaannya ini tersebar pada seluruh alam. Maka dari sini dikatakan tidaklah setiap rahasia tersambung dengan hati yang pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Setiap hati yang tunduk kepada Allah kemudian tersambung dengan sang Nabi, ini adalah merupakan bagian daripada anugerah Allah untuk sang kekasih, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidaklah orang menjadi beriman, menjadikan orang yang ingat dengan Nabi SAW, maka dia ditakdirkan menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah merupakan salah satu anugerah yang Allah limpahkan kehadirat sang Nabi hingga menjadikan makhluk-makhluknya dapat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hati ini sangatlah bergembira, tidak ada habis-habisnya akan munculnya seorang kekasih yang anugerahnya ini dapat dirasakan di seluruh semesta. Sungguh maha besar Allah yang telah memuliakan semesta dengan cahaya, yang mana menjadikan semesta ini semuanya penuh dengan kecantikan, keindahan, dan keagungan. Yang mana sosok sang Nabi telah mencapai derajat tertinggi di dalam keindahan. Dan di dalam keagungan sudah pada puncaknya, tidak ada tandingannya daripada makhluk manapun. Mata yang memandang dari segi zahirnya akan nampak, sekali dipandang mata maka nampak bahwasanya ini adalah sosok lain daripada yang lain. Manusia sempurna yang mana kesempurnaannya ini dapat menghilangkan semua bentuk kesesatan, keraguan, dan kegelapan. Beliau ini min fauqi ilmi ma qad ra'athu, kalau daripada di atas pengetahuan seperti yang dilihat oleh kedua mata yang melihat, memiliki kedudukan yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan yang sangat luar biasa. Maka maha suci Allah yang telah memunculkan dari hadirat anugerahnya yang tidak dapat digambarkan oleh lisan, dan menjadikan otak untuk kebingungan, tidak bisa memahami, bahkan sulit untuk menyadari akan kebesaran dan anugerah yang Allah limpahkan kepada hadirat Nabi Muhammad SAW. Bahkan hati sulit untuk mengungkapkan. Jadi adalah suatu makhluk yang sangat langka, yang menjadikan hati terheran, menjadikan akal terkesima, tidak dapat mengukurnya dengan kata-kata. Yang mana kemuliaannya ini tersebar secara zahir dan batin, dan memenuhi seluruh semesta ini dengan cahayanya. Maka maha besar Allah, Tuhan yang begitu pemurah, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah beritahukan kepada kita kabar gembira melalui ayat-ayatnya dalam Al-Quran dengan kabar gembira, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kita lihat di dalam Al-Quran cerita para anbiya wal mursalin, tidak pernah ada yang mendapatkan sifat-sifat yang agung yang Allah sematkan seperti hadirat Muhammad SAW. Sungguh telah datang kepada kalian, benar-benar telah datang, sudah ada di tengah kalian seorang Rasul min anfusikum, dari kalangan kalian sendiri, dari bangsa kalian, yaitu di bangsa Arab. Dipilih dalam bacaan yang lain dikatakan bin anfasikum, dari kalangan yang paling berharga, yang paling mulia. Azizun alaihi ma anittum, yang mana Allah Subhanahu wa taala, yang mana sang Nabi SAW ikut merasakan kepedihan yang kalian alami ini terasa berat bagi sang Nabi SAW.
harisun alaikum, selalu menginginkan yang terbaik, menjaga agar kamu tetap diridhoi oleh Allah, tetap disayang oleh Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Bil mu'minina raufur rahim, kepada orang yang beriman, pengasih dan penyayang. Cukup sifat-sifat yang begitu indah daripada sang Nabi SAW, yang mana betul-betul anugerah. Tidak ada yang lebih sayang kepada kita setelah Allah kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka beliau katakan, siapa yang mendapatkan ayat, mengetahui akan kabar gembira ini, kemudian diterima dengan hati yang bersih, berarti ia telah mendapatkan bimbingan menuju jalan yang lurus dan senantiasa mendapatkan kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya, Nabi adalah kenikmatan teragung yang tidak dapat kita hitung untuk kita syukuri, kenikmatan yang tidak ada batas, kenikmatan yang tidak terhingga. Maka siapapun yang terhubung dengan sang Nabi, di dalam kehidupannya tidak akan mengalami kesusahan, hidupnya akan selalu nikmat dan nikmat, seperti yang dikatakan oleh Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau mengatakan, bila aku mengalami kesusahan, mengalami kegundahan, aku cukup teringat sang Nabi, hilang semua kesusahan. Dan ketika aku mengalami kesulitan, cukup aku ingat sang Nabi, aku tawassul kepada Allah, meminta kepada Allah melalui zat sang Nabi, maka akan dihilangkan semua kesulitan di dunia dan akhirat berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sudah tahu siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan anugerah Allah yang paling besar diberikan kepada umat ini. Maka hendaknya semakin kita banyak bersolawat kepada Rasul, semakin kita mengikuti jalannya Nabi, semakin Allah cinta kepada kita, semakin Allah berikan anugerahnya, Allah berikan keselamatan, Allah jaminkan untuk kita dunia dan akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.